Pak Ahok emangnya Pak Ahok sempurna kan? Ya kan beliau kalau mau kita ulik-ulik juga kan kekurangannya apa nggak kurang itu beliau masuk ke penjara. Dibanding nih Pak Jokowi, Iya, Mas iya. Gibran dengan Pak Ahok ya, itu bagaikan langit dan sumur bor. Ya, ini Betul. aja Pak, jadi anak Iya, muda iya. kalau dikasih pilihan mau jadi negara maju, pilih Pak Prabowo, Mas Gibran, mau jadi negara gagal ya 2 pemimpin yang lain. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang tamu yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Karena beliau ini masih usia 37 tahun ya. Dan sudah mampu membuat sebuah kejutan ketika tanggal 2 bulan 2 jam 2 diundang oleh justru Pak Prabowo untuk mendahului sebuah pidato gitu. Itu yang membuat saya sangat surprise. Dan siapa lagi, saya sapa dulu siapa lagi orangnya kalau bukan sekarang beliau ini sudah selesai doktor tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Dr. Arif Roshid. Saya sapa dulu. Selamat Ya, siang. selamat siang. Ini Pak sudah Panangian. 5 bulan Terima ini kasih mau kita banyak. ketemu ini. Iya. Tapi saya ngerti. Jadi saya tunggu dulu Mohon lah maaf. ya, saya tunggu. Akhirnya dapat hari ini ya. Dapat. Nah, jadi saya tonton kemarin tanggal 2 bulan 2 jam 2 ya kan. Kenapa diadakan ketua Komandan Fanta ini mengadakan acara itu? Kenapa dipilih tanggal 2 bulan 2 dan Pak Prabowo datang? Datang. Iya, terima kasih ya Pak Iya. Panangian bisa diundang dan Iya. mohon maaf nih baru Ya baru bisa ya. Ya, nggak Maklum apa-apa. kita apa namanya Ya. pagi, siang, sore, malam kejar setoran suara Di lapangan. Di lapangan. di lapangan. Ya jadi sebenarnya karena tanggal 10 itu adalah puncak atau hari terakhir ya, Ya, kampanye akbar di GBK. Ya, betul. Jadi sama teman-teman anak-anak muda nih, Iya, kami iya. di Fanta, terus bareng teman-teman di Golf ya, relawan. Oh, relawan. Kemudian juga dari organisasi saya partai itu merasa penting buat kita Acara sebutnya khusus. itu apel akbar. Apel akbar Apel namanya. akbar TKN Muda. Iya, Karena kita ingin yang hadir waktu itu kurang lebih 117, 120 komunitas Oh, lah ya, 120 komunitas ya. relawan, Aha. organisasi saya partai, kemudian teman-teman dari Fanta Cluster sendiri gitu ya. Dan memang dibatasi umurnya ya. Memang under 44, Iya, jadi di bawah 44 pantas. gitu. Oh, iya, Yang iya. hadir Iya, iya. kemarin lumayan lah 10 ribuan lah. 10.000 ya? 10.000. Oh, memang Jadi full sekali kelihatan itu. sampai luar kan. Iya, gitu. iya, Bahkan betul. Di luar teman-teman juga yang ada. Iya, lain betul, betul, ada betul. yang Nggak nyampe di dalam masuk semua gitu. ya. Jadi ya pengen konsolidasi akhir Pak, karena alhamdulillah dari data-data kita menunjukkan bahwa generasi muda pendukung Pak Prabowo Mas Gibran ini di angka 57 sampai Ya, betul, betul. 61%. Ya, gitu kan. survei-survei membuktikan itu ya. Survei membuktikan. Iya, iya, Sehingga bagi kami dukungan ini akan sia-sia kalau Iya, mereka nggak datang ke TPS. gitu. Oh. Jadi sebenarnya itulah ini tujuannya ya. tujuannya itu mengkonsolidasi Iya, diri iya, 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 iya. dan seruan bahwa kehadiran kita di TPS itu jauh lebih berarti gitu Iya, daripada hanya suka, hanya menjadi pendukung Pak Prabowo Mas Gibran tapi tidak datang ke TPS itu sia-sia gitu. Iya, iya. Nah, mengapa TKN langsung membuat targetnya itu adalah TKN Fanta pemilih pemuda? Seakan-akan waktu didirikan sebuah kantor di Jalan Surabaya ya, Surabaya. Betul. beberapa bulan yang lalu, apa dasar pemikiran bahwa 02 ini memang targetnya adalah, nah itu pemilih muda itu, Ya, kenapa itu? Ya mungkin karena jadi kebetulan aku sejak tahun 2010 Pak, begitu hijrah ke Jakarta, fokus urusan kepemudaan lah ya. Oh. Jadi sejak saat itu kan 2012 kita peroleh bonus demografi, Ya. puncaknya 2035, 2038. Iya, 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 iya. Jumlah mayoritas penduduk Indonesia itu yang usia produktif 70%, dan yang muda kan sudah menjelang 50-an% waktu itu. Gitu. Oh. Nah, ketika 2024 ya, ini adalah momen yang saya kira mungkin tidak akan kita ulangi lagi gitu, ketika kita lihat
dari DPT yang jumlahnya 200-an juta 204 juta. 204 juta itu ada sekitar 56% pemilih muda. Ya, 117 juta katanya. 14-17 juta ya. Ya, Gitu. Jadi ya. sehingga waktu itu di rapat TKN pertama sama Ketua Rosan ya sama Pak Sekretaris Pak Kiai Nusron Wahid, kita menyampaikan bahwa ini adalah pemilunya anak muda. Betul. Gitu. Setuju. Kemenangan ini kita bisa dapatkan kalau anak mudanya dukung. Betul. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau anak mudanya nggak dukung ya jangan mimpi menang ya. Dan di beberapa kesempatan ketemu Pak Prabowo, ketemu Mas Gibran, kita menyampaikan itu juga kan. Toh juga satu-satunya kandidat yang betul. anak muda kan. Mas cuma Gibran. dipasang 02 ya. Betul. Terus gitu ya. Jadi itu 5 bulan lalu itu ya, kurang lebih ya. Kalau rapat-rapatnya mungkin ya nggak nyampe. Pengumumannya 6 November. Iya. 6 November. Jadi ya mungkin 4 bulan 4 bulan lah ya. 4 bulan. Ya. Tapi kan proses Anda menuangkan ide itu, mengusulkan itu kan ya kurang lebih 5 bulan lah ya. Iya, sebenarnya kalau jauh mundur sih sejak 14 tahun lah. Oh iya, itu kita udah memproyeksi bahwa makanya kalau ditanya ekspertis saya itu apa, ya memang urusan kepemudaan, bonus demografi dan kepemudaan. Makanya kan di profil saya sampai hari ini juga di Kementerian Pemuda Olahraga saya diminta bantulah buat mengarus utamakan ya pembangunan kepemudaan. Tahun berapa itu? Sejak 2019. Jadi mungkin aku bisa cerita sedikit. Ya, cerita dikit ya mengenai karir Anda ya. Tentang ketika pindah ke Jakarta tadi tahun 2010 ya. Lulus dari Fakultas Kedokteran. Lulus dari Kedokteran Gigi Unhas ya. 2010 saya pindah ke Jakarta itu karena diminta jadi pengurus di salah satu organisasi mahasiswa HMI ya. 2013-2015 ya. 2013-2015 saya terpilih jadi ketua umum ya. 2014 itu ketika Pak Jokowi baru pertama kali maju, ya kita udah berinteraksi beliau sebagai gubernur. Ya, pada waktu 2013. Satu waktu beliau datang ke acara kami, kebetulan judulnya itu Kepemimpinan Nasional dari Kepemimpinan Daerah gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu Pak Jokowi diusung ya sebagai calon presiden dan menang kan pasangan sama Pak Yusuf Kalla. Waktu itu kita campaign lah tentang gerakan pemilih cerdas dan lain-lain ya. Jadi karir politiknya di Jakarta sejak 2014 gitu kan. Jadi kemudian 2015 ketika terpilih saya ketua HMI dia masa akhir jabatan saya bawa satu dokumen ke Pak Jokowi waktu itu agar bagaimana Pak Presiden Jokowi ini mulai berpikir mengarus utamakan anak muda ya. 2017 peraturan presidennya disahkan, Presiden 66 tahun 2017 tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Jadi waktu itu kita selalu bicara bahwa urusan pemuda dan urusan pemuda ini nggak bisa hanya diurusin oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan benar bahwa ada 30-an kementerian lembaga yang sebenarnya punya tanggung jawab buat anak muda. 2019 waktu Pak Jokowi mau maju yang kedua, barulah alhamdulillah saya juga diminta sama Pak Jokowi ya bantuin di wakil direktur TKN milenial waktu itu. Jadi ketuanya Bahlil sekarang jadi Menteri BKPM. Wakil ketua umumnya itu Bang Rosan sekarang ketua TKN. Inline semua ya? Iya, dan Pak Erick Thohir selaku ketua TKN. Jadi 2019 barulah kita mendengar istilah-istilah dari Pak Jokowi itu staf khusus Presiden Muda. Iya, betul ya. Direktur Komisaris Milenial. Kemudian Menteri Milenial juga kan Nadiem Makarim dan terakhir Dito Aryo Tejo kan. Jadi alhamdulillah Pak, setelah afirmasi kebijakannya ada, akhirnya representasinya ada. Nah, 2024 ketika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, kita semakin optimis bahwa Indonesia yang mayoritas diisi oleh anak muda ini memang harus punya representasi. Harus tampil dan tidak lagi harus tampil di gelanggang, tidak lagi di kepemimpinan nasional. Jadi kalau saya lihat dari rentetan 2013, terus kayaknya sampai 2024 ya, hampir 10 tahun itu ya prosesnya 14 tahun ya. 14 tahun ya persisnya kan, 2010 ya mulai ya.
kenapa dukung Pak Prabowo Mas Gibran? Saya bilang ya cita-cita saya sejak 14 tahun ini. Iya 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 iya. Agar ada representasi anak muda Iya, gitu. iya. Jadi Nah, jadi waktu acara kemarin itu kan tadinya harus Prabowo yang duluan kan. iya. Kenapa Anda Ya itulah sosok Pak Prabowo Subianto, Oh, Pak Panangian. Jadi jadi simbol. di banyak kesempatan saya bicara bahwa ada Mas Gibran, Nah, tapi nggak ada Pak Prabowo Subianto itu juga Mas Gibran itu nggak akan dapat ruang ya 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 gitu. ya ya. Jadi Ya. memang kolaborasi generasi inilah yang Ya sebenarnya ya. bangsa Ya ini ya ya butuhkan Pak ya ya Panangian ya ya, ya ya. bahwa ada sosok muda tapi tidak ada senior yang memberi ruang, itu Ya sekali ya lagi ya. tidak akan ada kesempatan. Iya iya iya. Nah, Pak Prabowo Subianto saya kira satu dari Luar biasa sedikit itu. senior atau Hmm. orang tua yang memberi ruang yang besar buat Hmm. anak-anak Ya muda ya gitu. ya Jadi ya. makanya di tanggal itu ketika waktu beliau Ya sambutan langsung, beliau bilang jangan saya, ya. kamu dulu sebagai panitia. Iya iya. Jadi Iya. bahkan akhirnya waktu itu saya maju dan kita sampaikan bahwa kita sebenarnya pengen memberi Pak Prabowo itu sebagai pahlawan buat anak muda di Indonesia ini gitu ya. Gitu kan ya penyematan pahlawan itu kan tidak melulu hanya buat orang yang sudah sudah pergi kan, tapi bagi kami di kontestasi 2024 ini dan Ya. apa yang saya bicara tadi sejak 14 tahun yang lalu, memang representasi orang muda itu dibutuhkan. Ya Dan ya Pak ya. Prabowo Subianto adalah orang yang sedang membangun jembatan itu. Jadi beliau selalu bilang, saya ini jembatan buat kalian kan gitu. Ya Jadi ya. ya itu yang membuat saya akhirnya ya meninggalkan semua apa yang misalnya sebagai Ya. komisaris ya Ya kamu kita komisaris di BSI kan? ya Tahun mundur akhirnya 2021 kan. ya. Mundur ya? Ya mundur karena pengen itu Pak, pengen Ya berjuang ya sama-sama ya. Pak Prabowo Mas Gibran dan ingin menunjukkan bahwa anak muda di Indonesia itu ya punya kesempatan gitu Ya, untuk bisa memimpin. dan waktu kamu usulkan kan itu kan belum putus bahwa Gibran menjadi wapres. Iya dong, waktu itu kan. Waktu Oh kamu iya, usulkan menjadi ketua Fanta masuk di dalam TKN kan belum ada itu kan? jadi sebenarnya kalau struktur TKN-nya itu kan setelah penetapan paslon Pak. Oh Ya ya dikeluarkan ya 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 dikeluarkan kan ya ya ya. kalau nggak salah cuma seminggu 2 minggu Ya kan. tapi waktu kamu usulkan belum Oh ada. kalau Iya. narasi itu kan 14 tahun yang Iya, lalu. iya makanya. Ya. Terus kamu berjuang terus Berjuang sampai terus, puncaknya didengar, alhamdulillah Pak Gibran ditetapkan gitu ya. dapat Jadi kesempatan, kena lah semua ya. dapat kesempatan. Ya ya, akhirnya apa yang kamu kerjakan untuk menyasar pemilih pemuda Nyambung semua, nyambung jadinya. Jadi nyambung. 50 Ya karena bagi saya apa yang saya kerjain selama ya ini ya. ya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita saya, mimpi Iya. saya ya bahwa Indonesia yang jumlah mayoritas penduduknya ini anak muda ini harus punya kesempatan dan Iya, iya, iya. ketika Pak Prabowo menetapkan Mas Gibran Rakabuming Raka harapannya semakin besar Pak. Kan bahkan kalau kita bicara sekarang presidennya generasi senior, wakil presidennya generasi muda itu kan kalau presentasi 50% 50% Pak. Jadi Iya, betul betul. mimpinya kita sih sampai ke bawah nih. Iya, iya. Komposisi ini akan Iya, ada gitu. iya, Jadi ke depan wali kota, wakil wali kota, iya, iya. bupati, wakil bupati, entah Iya. apa segala macam itu harus memposisikan anak mudanya itu juga bisa lebih besar kan porsinya. Ya, saya kira Anda cukup visioner saya lihat ya dan terbukti bahwa semua survei-survei memang cover bahwa memang pemilih dominan mayoritas dari pasangan 02 adalah memang anak muda di bawah Ya, 40 muda. ya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi mengenai kemarin itu kan ada petisi dari berbagai perguruan tinggi ya. Yang sepertinya tidak atau memberikan komentar kritik kepada Pak Jokowi dan dari satu universitas Bulak Sumo terus menerus sampai puluhan universitas. Gejala apa menurut kamu ini? Ya di banyak kesempatan kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa di era sedemokratis hari ini semua orang ya itu punya kesempatan bisa memberi pendapat, memberi ya. suara, memberi pemikiran ya. Jadi itu sah-sah saja sih Pak gitu. Cuma yang memang setelah itu gayung bersambut kan karena ternyata dari banyak kampus-kampus yang punya otoritas ya seperti rektor yang kemudian ada forum rektor Indonesia itu menyampaikan bahwa
ternyata ini hanya klaim ya sebagian orang yang ada Oh, di iya, kampus di itu kampus ya. tertentu. Misalnya Ya, 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 ya. cuma Contoh. sebagian guru besar Ya, atau ya. sebagian kecil atau mungkin tidak kayak misalnya di Unhas kampus saya. Ya, ya. Kan guru besar yang datang itu nggak nyampe 10 orang gitu. Ya, ya. Kemudian mengatasnamakan Universitas Hasanuddin kan. Karena di situ dia Ya kan deklarasikan itu ya. kan maksud saya juga ya terlalu berlebihan juga kan, ya kan klaimnya gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya setelah itu ditimpa sama rektornya Oh, gitu bahwa ya. itu Nah, ya kampus itu harus menjadi ruang penyejuk ya, netral. harus netral, harus independen gitu ya. Karena kan tadi Pak, Tapi nggak semua rektor loh ya. ya nggak semua rektor. Iya, nggak semua Cuma kan rektor. Unhas iya. ini seperti bola salju ya. Iya, Ya iya. sama lah seperti teman-teman atau senior-senior kan yang menyuarakan itu. Iya, Jadi iya, iya. ya sah-sah saja sih Pak. Iya, sah-sah. Sama dengan mereka juga harus menganggap itu rektor misalnya membatasi Iya, itu iya. ya mereka juga harus menghargai itu kan. Dan kalau dilihat dari pesannya, lebih banyak pesan moral aja bahwa soal netralitas dan Iya, seterusnya ya. Jadi iya. kekhawatiran orang-orang yang berpikir bahwa kalau nanti ASN turun, padahal sebenarnya nggak ada gejala itu pun nggak ada dari 02 kan, Iya. yang gembira aja sebenarnya Ya, kan nggak. makanya kan kita kan Iya, santai-santai aja. iya, 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 ya bagus, kan? bagus ya. Jadi Ya, Pak ya. Jokowi pun ya selama ini kan approval rate-nya di atas Di atas 80%. 70-80% Iya, kan. iya, iya, Gitu. 80, Jadi, something lah. ya, jadi ya apapun Iya, yang iya, saya iya, kira iya. ini ya sebagai kita anggap sebagai vitamin kan. Iya, ya, kalau ditampung lah, kayak ditampung gitu. ya. Iya, Ya. iya. Nah, kemudian mengenai apa ya, debat kemarin, banyak juga anak muda yang memberi komen kagum kepada Pak Prabowo karena seorang yang senior meminta maaf kepada orang muda yang pernah merendahkan dia ya sebelumnya. Gimana menurut pendapat Anda? Ya itulah seorang Pak Prabowo Subianto ya. Itu yang Anda sebutkan tadi ya. Jadi kebetulan Sifat-sifatnya ya. betul. Kebetulan kan memang selama kurang lebih 2 kali pemilihan kan tadi ya kalau lihat tracknya kan Ya. beda pilihan lah ya. Kami misalnya tidak ada di dalam itu. Tapi kan setelah lihat 2019 Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Prabowo dengan lapang dada menerima kan. Saya kira ini kan satu sikap ya di banyak kesempatan saya bicara Pak bahwa ini sikap negarawan. Sikap negarawanan yang saya kira ketika kan nggak semua orang juga ketika kalah itu mau menerima. Betul. Pak Prabowo Subianto ini ketika kalah menerima bahkan ingin bersama-sama Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini dan kita membayangkan Pak kalau misalnya Pak Prabowo tidak gabung di Pak Jokowi 2019 itu 2020 pada saat COVID-19 kita merasa kita pasti akan setengah mati Pak karena ya bayangkan waktu itu krisis ya, ada oposisi yang kuat ya kan. Nggak tahu lagi itu kan luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto saya kira adalah sebuah sikap yang di banyak kesempatan di akhir juga saya bicara bahwa justru sikap itu yang ternyata diikuti oleh Anies dan Ganjar kan di beberapa kesempatan juga kemarin dia menyetujui banyak hal termasuk ketika Pak Prabowo bilang kalau programnya masuk akal, baik ya tentu harus kita apresiasi. Jadi adem ayem jadinya. Ya, jadi kan semua akhirnya memilih jalan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu jauh lebih penting atau di atas segala kepentingan kita semua gitu. Jadi dan di akhir kan setelah minta maaf Pak Prabowo bilang kan ketika saya pun diberi amanah maka saya akan mengajak ya seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama membangun Indonesia karena Indonesia ini kan luas Pak, potensinya besar dan seterusnya. Jadi dan itu yang bagi saya setelah saya berkeliling ya ke berbagai daerah gitu ya Pak Panangian, memang sikap negarawanan ini yang sebenarnya kenapa kalau mau dibilang generasi milenial dan Gen Z itu banyak yang senang sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini dianggap bisa menjadi harapan buat mereka di masa yang akan datang. Gitu. Karena anak-anak muda ini kan cuma butuh kepastian masa depan. Betul. Mereka juga secara realistis gitu ya. Misalnya ketika saya di Bali, ketika saya di Jawa Tengah ya, walaupun orang tuanya misalnya beda pilihan ya sama mereka, tapi kan sumber informasi anak-anak muda sekarang ini mereka bisa di media sosial, mereka bisa di pertemanan dan mereka kan cukup rasional ya, cukup logik lah gitu. Jadi
Sehingga apapun informasi yang misalnya diberikan ke orang tuanya, mereka bisa cross check lagi tuh. Apakah informasi ini benar, dan kenyataannya kenapa Pak Prabowo Mas Gibran ini disenengin oleh anak-anak muda karena dianggap semua program-programnya realistis, dianggap mereka ini nggak pernah menyerang secara personal, dianggap mereka ini mengutamakan kerja daripada omon-omon atau dan seterusnya. Jadi senyumin aja ya kan, nggak pernah tuh Pak kita dari situ aja udah ketawa dia. Nah sikap sejuk seperti itulah yang kemudian jogetin aja jogetin kan, aja karena namanya pesta demokrasi, ya pesta itu ya riang dan gembira Pak, riang gembira. Jadi anak muda sekarang ini juga capek gitu kalau dicekoki sama betul apa bahaya, betul ditakut-takutin, nggak mau mereka Pak. Dan itu terlihat nanti dari survei kita bicarakan belakangannya. Memang 79% dari survei yang terbaru ini, Populi Center mengatakan nggak ingin ribut-ribut, udahlah satu putaran aja lah. Itu kan sikap anak muda juga yang mayoritas ya. Nah sebelum itu ada sebuah statement dari Pak Ahok yang agak mengejutkan ya. Mengejutkan kenapa? Oke lah, setelah dia meninggalkan komisaris Pertamina, dia mengatakan ada seorang ibu yang 82 tahun mengatakan, bagaimana saya memilih Prabowo, dan dia ngomong, Gibran ini dari mana bukti bahwa dia itu berhasil atau bisa kerja. Terus langsung lagi dia bilang, emang Jokowi juga sama benar-benar bisa kerja. Gimana komentar Anda celetukan ini? Ya, jadi dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi kita belajar Pak Panangian bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Semua yang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya itu ada baik, tapi secara manusiawi kita bisa lihat juga bahwa ada kurang Pak. Oh kenapa? Coba. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita sebagai pemimpin di masa yang akan datang itu selalu bicara kekurangan pemimpin masa lalu, atau kita sekedar mengevaluasi bahwa itu tidak boleh lagi kita ulangi dan kemudian yang baik-baik itu kita lanjutkan, kita sempurnakan. Nah bagi saya yang kita butuhkan sekarang itu adalah senior atau orang-orang yang mengajarkan kita bahwa pemimpin yang lalu-lalu itu harus kita teruskan kebijakan-kebijakan yang baik, dan yang buruk-buruk itu kita simpan sebagai sebuah memori yang tidak usah kita bawa-bawa lagi gitu ya. Kalau minta maaf ya, Pak Ahok emangnya Pak Ahok sempurna kan? Ya kan beliau kalau mau kita ulik-ulik juga kan kekurangannya, apa nggak kurang itu beliau masuk ke penjara. Tapi kan kita nggak mau bicara itu Pak. Kita pengen bangsa ini bangsa ini jauh lebih maju, bangsa ini jauh lebih baik gitu ya. Kemudian Pak Ahok bicara mengevaluasi Mas Gibran 2 tahun. Emang itulah yang Mas Gibran bilang. Zaman now itu hanya bisa dipotret oleh lensa zaman now, Pak. Kalau minta maaf ya. Pakai lensa zaman dulu belum tentu. Zaman dulu selalu cerita dulu saya nggak selesai urusannya kan. Jadi kita sebagai generasi muda perlu juga mengingatkan bahwa ini memang masa di mana penduduk Indonesia ini mayoritas anak muda yang senior kalau nggak lagi relate ya mending diam aja gitu ya. Karena kasihan juga kan gitu kan. Akhirnya semakin dia banyak bicara, semakin kita tahu bahwa orang ini tidak bijak. Orang ini hanya mengedepankan marah-marah dan memprovokasi, dan itu bagi kita sih Pak anak muda sekarang udah nggak laku. Gitu. Apalagi dibilang Pak Jokowi emang bisa kerja. Ya udahlah ya 10 tahun bangsa ini kita patut berterima kasih. Approval rating 80. Jadi itu penilaian 200 juta orang. Jadi kalau dibanding nih Pak Jokowi, Mas Gibran dengan Pak Ahok itu bagaikan langit dan sumur bor. Jadi yang itu kalau kita mau balas lah ya, cuma kan kita nggak usah berpolemik lama-lama. Jadi Pak Ahok harus tahu diri juga harus bercermin lah. Kalau belum sedia cermin kita beliin deh Pak Ahok ya kan. Tapi Anda sebagai politisi muda memang harus berani mengungkapkan apa sesuatu yang benar lah ya. Biar orang ini tahu bagus. Nah kemudian nih saya mau tanya mengenai komentar Anda tentang hasil survei dari Denny JA kemarin LSI Denny JA
tanggal 26 Januari, dia mengeluarkan hasil survei 50,7%. Berarti naik sekitar 7% dalam sebulan. Ya tadinya kan 43 itu dalam sebulan. Jadi akhir Januari itu 50,7. Jadi trennya naik terus. Lalu yang terbaru juga ada Populi Center hari ini keluar itu sekitar 52-an gitu. 52,5. 52,5. Gimana komentar Anda tentang Ya, jadi memang Pak itu Panangian, per 2 Februari itu, Pak? iya. Ya, waktu Anda mengadakan acara itu. Betul. Tapi baru rilis hari ini ya. Iya, rilis hari ini ya. Itu gimana itu? Iya, jadi memang kalau ini kan gini Pak, kalau kami ini memotret langsung di lapangan. Di lapangan ya, ya keliling. Dan juga terus memantau sosial media dan media mainstream. Iya dong, ya. Ya termasuk hasil survei kan. Gitu. Iya, iya. Nah memang atmosfer yang ada di lapangan, saya misalnya kemarin baru pulang dari 3 pesantren besar di Jawa Timur. Oh, itu Fanta itu ya? Ya, kita Ya, bareng Fanta, Pak kan? Erik ya, kemudian ya, tapi ya aku kan sebagai ketua TKN Fanta. Iya dong. Kemudian sebelumnya aku juga ke Jawa Timur itu ke Lumajang ya. Di banyak tempat juga kan kita lihat. Itu memang atmosfernya sih anak-anak muda sekarang itu Pak. Kalau bisa cepat ngapain kita perlambat gitu kan? Oh. Gitu. Jadi atmosfer satu putaran memang itu kerasa gitu. Kalau kita turun itu Oh, kerasa gitu. Kerasa tuh dukungan Pak Prabowo Mas Gibran ini jauh lebih besar ya dibanding yang lain kan gitu. Jauh lah. Iya. Gitu. Jadi kalau itu sambutan di lapangan ya. Kan survei dari ini anak kan muda itu ya. memotret Oh iya, situasi tentu. gitu. Jadi apa yang keluar di survei dan apa yang kami lihat di bawah itu relevan. Ya. Itu linear semua. Linear ya. Ya memang karena tadi Pak, semakin ini panjang, ya kan anak muda sekarang juga tahu bahwa semakin kontestasi ini panjang, duit yang kita keluarkan sebagai sebuah negara juga besar, cost-nya. Yang kedua, ya dengan provokasi yang dilakukan minta maaf nih oleh dua paslon yang lain, ini kan bisa memunculkan friksi di bawah. Contoh. Iya, misalnya beda dukungan, mereka bilang kita misalnya kufur ya. Mereka kita ini iya kan sampai ada Pak itu Timnas Amin bicara kufur. Iya betul. Ada. Emang siapa dia gitu bilang kita kufur ya kan. Jadi hal-hal yang seperti tapi kita pun nggak tanggapin. Iya, kita mah senyumin aja. Iya, senyumin sambil aja. tetap cari suara. Iya. Karena targetnya itu ya. Ya kan kita pengen menang. Jadi Iya. Luar biasa. Tapi kan itu Pak, buat ya. friksi di masyarakat itu kan, ya kan itu berlebihan juga lah. Jadi artinya anak muda bisa menangkap sesuatu itu dalam rasionalitas hebat loh, nggak terpengaruh. Iya kan. Luar biasa ya. Ya kan tadi Pak, sumber informasi ini kan mereka bisa dapat di mana saja. Iya, betul. Kalau ada yang misalnya ketika nggak mudah mereka tertipu dengan Jadi sekarang mereka begitu dicekokin informasi, tanya Om Google, keluar semua Pak berita yang benar, berita yang salah kan. Langsung di-quit. Gitu. Jadi ya saya kira kita semua harus bisa lebih objektif ya, lebih berbesar hati ya terhadap perbedaan-perbedaan itu ya, dan insya Allah kalau takdirnya Pak Prabowo Mas Gibran bisa menang sekali putaran ya nggak usah khawatir juga. Pak Prabowo juga sudah sampaikan di akhir kan bahwa saya akan berdiri di semua golongan, di semua kelompok dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu sikap negarawan yang perlu diteladani lah. Ya, tapi yang menarik apa yang Anda tangkap di lapangan memang apa yang di capture oleh survei. Karena tahu Denny JA mengatakan 84%. Populi Center mengatakan, saya wawancara di sini Mas Usep ya, 72% pada bulan November ya Pak ya. Desember, Januari, Denny JA 84 dan Populi Center hari ini 79, jadi relevan semua. LSN satu lagi ya 70. Jadi memang artinya anak muda ini suaranya konsisten, hebatnya di situ, rasional dan konsisten, nggak bisa diombang-ambingkan dengan macam-macam ya, luar biasa ya. Ya artinya kan di masa depan kita bisa menyaksikan anak-anak muda yang punya sikap tegas gitu ya, bahwa bangsa ini masa depan Indonesia ini ada di tangan mereka. Betul. Mereka nggak akan mau ikut-ikutan betul. dengan provokasi, dengan menyebar hoax ya. Bagi dia
masa depan itu segalanya. Ya, Kita. 2045 mereka akan memimpin. Betul. Ya kan, dia akan 50 tahun pada waktu itu Betul. ya. Jadi eksekutif apa segala macam mereka akan Ya. mewarnai ya kepemimpinan nasional. Ya. Jadi itulah dimulai dari sekarang. Jadi sekitar 20 tahun lagi kan? 20 tahun Kan lagi. 2024 sekarang Ya. kan 20 tahun lagi lah ya. Tapi kan sebenarnya Pak Panagian ya. Kalau kita mau lihat 2045 itu kan tinggal kita mengukur apakah kita berhasil atau kita gagal. Sebelumnya kan momentum emasnya itu ya 2035 itu ketika puncak demografi, setelah itu kan udah landai dan cenderung menurun seperti negara Jepang misalnya yang mengalami penuaan penduduknya kan. Nah, makanya periode 2024 itu sangat fundamental, sangat krusial. Apakah kita berhasil memilih pemimpin yang tepat ya. Kalau kita memilih pemimpin yang cuma banyak teori, tapi eksekusinya juga tidak nampak selama ini. Ya. Kita gagal itu memperbaikinya udah nggak ada kesempatan. Karena bonus demografi hanya sekali seumur hidup. Sekali dalam sebuah bangsa ya, kan memang betul. Konsekuensi dari bonus demografi ini bisa seperti kita misalnya katanya itu the window of opportunity, negara-negara seperti China, ya Korea, Singapura dan lain, atau the window of disaster seperti negara-negara misalnya di Syria, di Afghanistan dan lain-lain. Betul, ini aja Pak. Jadi anak muda kalau dikasih pilihan mau jadi negara maju, pilih Pak Prabowo Mas Gibran. Mau jadi negara gagal ya dua pemimpin yang lain. Ketawa dia. Kan? Anak muda 20 tahun nih. Luar biasa ya. Jadi ada sense-nya. Nah, kemudian setelah riset itu berarti Anda lebih yakin ya setelah melihat di lapangan, denyut dari respon anak muda semakin mengarah kepada pasangan 02. Jadi Anda yakin sekali dengan pemilu 2024 tanggal 14 Februari ya. Ini berapa hari lagi kan? Iya. Anda yakin itu? Sekarang berapa? Tanggal 7 ya? Iya. Tinggal seminggu lagi. Hari hari Rabu ini kita nyoblos, Pak. Ya, jadi Anda sangat dengan senyuman Anda sangat yakin satu putaran. Yakin lah. Kita malah udah bicara bagaimana setelah ini kan. Transisi ya. Iya. Kan Pak Prabowo Mas Gibran insya Allah kalau tadi takdir sejarah menghendaki beliau satu putaran, maka Oktober beliau akan sudah menduduki singgasana kan. Dan Pak Jokowi sudah selesai kan. Gitu. Jadi kita udah mulai berpikir gimana agar setelah itu transisinya dengan smooth gitu ya. Karena kan Pak Jokowi juga kan walaupun tidak secara terbuka tapi gesturnya menunjukkan bahwa untuk menjadi negara maju ya memang pilihannya Pak Prabowo sama Mas Gibran kan gitu. Ya, dan itu sudah dibaca anak-anak muda. Semua kita udah dibaca itu, nggak perlu dijelaskan. Nah, jadi artinya gini, Anda dengan semangat yang Anda lakukan terobos dari sampai hari ini, dan kalau nanti Tuhan mengizinkan itu terjadi tanggal 14 Februari, berarti setelah itu nanti Anda akan berpikir untuk mendetailkan perjuangan Anda ya. Termasuk ketika kami ketemu dengan Pak Prabowo dalam satu kesempatan dan Mas Gibran, kita bicara bahwa kita kan sedang membangun ekosistem, Pak. Jadi anak-anak muda di Indonesia yang jumlahnya banyak ini harus ada dalam sebuah ekosistem. Ekosistemnya inilah yang harus didukung oleh pemerintah. Begitupun sebaliknya. Ekosistem ini juga lah yang akan menjaga pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran selama 5 tahun. Iya dong. Gitu. Jadi itulah konsekuensi dari perjuangan yang akan kita mulai nih sejak setelah 14 Februari, Pak. Jadi, dengan sendirinya. Jadi bagi kami selama ini berjuang dalam ruang politik ini adalah pengabdian ya kepada sesuatu yang lebih besar ya buat bangsa dan negara. Dan karena persatuan yang selama ini juga membuat kita menjadi sebuah bangsa besar lah yang harus kita lakukan. Jadi setelah ini kata Pak Prabowo Mas Gibran ya rekonsiliasi kan. Setelah rekonsiliasi ya kita sama-sama nih membawa bahtera bangsa kita ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya, sesuatu yang lebih maju lagi. Ya kan, karena apa yang Pak Prabowo Mas Gibran ini kan 3 kata kuncinya kan. Keberlanjutan, penyempurnaan dan percepatan. Gitu. Jadi akselerasi. Nah, ini makanya kita siapin nih Pak, anak-anak mudanya yang unggul, yang baik-baik. Kita buat ekosistemnya sehingga ketika dibutuhkan ya untuk bisa ikut membersamai perjuangan Pak Prabowo Mas Gibran semuanya udah siap. Gitu. Jadi itulah tugas-tugas dari teman-teman selama ini, Pak. Ya, jadi saya yakin ya dengan
cerita kita tadi 14 tahun lalu Anda mulai, saya yakin tuh bahwa ketika nanti masanya sudah uh, disaksikan oleh semua masyarakat bahwa dia menang dengan satu putaran, saya kira menjadi lebih kuat persiapannya karena waktunya lebih panjang untuk melakukan konsolidasi ya. Betul. Nah, jadi apa yang Anda lakukan lagi nanti dalam beberapa hari ini, Wak? Katakanlah nanti Seminggu lagi ya? ya kan enggak, ya kan Sabtu kan ada ini. Ada Kampanye akbar. pasti kan ada keluar lagi nanti Fanta itu kan. Ya, Tapi lebih banyak mengglorifikasi lah ya. Ya merenungkan apa yang sudah dilakukan ya. dan menanti 4 hari lagi kan gitu ya. Di masa tenang. Ya di masa tenangnya. Apa yang Anda lakukan? Ya, jadi gini, tantangan sekarang Pak Prabowo Mas Gibran ini adalah bagaimana memastikan suara anak muda yang hari ini sudah besar itu datang ke TPS. Itu dulu ya. Karena memang Ya. sebagai orang yang cukup memahami lah mereka ini ya, apalagi kan hari ini besok mulai libur kan. Ya. Ya kan? Ya, ada satu Besok, ya. Kamis, Jumat libur. Ya. Sabtu Minggu libur. Ya. Senin Selasa masuk kantor, Rabunya libur lagi kan Ya, untuk nyoblos. Nah, ya. masa-masa inilah yang bagi kami penting gitu bahwa Ya. walaupun kalian selama ini mendukung Pak Prabowo Mas Gibran, tapi Iya. tidak datang ke TPS, Ya. maka kalian sedang pasrah terhadap nasib bangsa ini. Tapi ketika Anda datang ke TPS, Ya, Pak. maka Anda sebagai pejuang Nyata untuk membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa Iya, besar, iya. Indonesia maju, dihargai dunia. Ya. Ya, kita ke depan kata Pak Prabowo bisa Ya. pakai baju buatan Indonesia, jam tangan buatan Indonesia, dan seluruh apa yang kita Luar pakai biasa, ini luar sebagai biasa, buatan luar biasa. Indonesia kan. Iya. Itu yang kita cita-citakan kan. Nah, jadi apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah mendorong sebanyak-banyaknya teman-teman muda ini untuk datang ke TPS. Ya, Oh, tapi maksud saya nanti kan akan karena Minggu Tenang lebih banyak melalui media ya, digital ya. Media digital ya. Karena kan gini Pak, kita kan udah punya jaringannya sampai ke bawah kan. Oh. Bahkan teman-teman ada yang udah punya jaringan sampai ke TPS misalnya. Oh, Gitu. Jadi yang ya, 119 itu. Iya, itu teman-teman relawan itu kan. Jadi melalui itulah semua ya. Iya, teman-teman itu kan udah punya Digital. Ya secara Digital digital akses, kita ya. tetap bakalan infoin. Ya. Tapi kan ajakan-ajakan itu kan sepanjang dia tidak mengganggu ya kan masa tenang ini kan misalnya teman-teman juga mungkin bisa buat doa bersama. Iya. untuk Kan karena kesuksesan liburnya itu Iya, membuat jadi, dia lebih khusyuk. betul. Iya. Ya sambil kita Iya. ajakan-ajakan Iya. yang lebih Hanya kan persuasif. begini, jangan lupa dia komitmennya itu aja kan. Betul. Iya, jangan sampai dia iya tapi enggak lu kan Iya. itu aja kan. Maksud saya jadi pesan-pesan yang Anda sampaikan mengingatkan kembali itu kan tidak lagi di lapangan kan nggak bisa kan. Betul. Ya, jadi hanya melalui sosmed dan ya media digital kan, Iya, mau nggak mau kan. Dan sebenarnya kan perkawanan mulut ke mulut segala macam itu kan masih dimungkinkan. Oh, iya. Jadi misalnya pertemanan, kekeluargaan kan. Iya, karena saya Semua lihat itu Pak, di instrumen. gelombang muda itu banyak banget itu. Iya. Ratusan itu apanya? Join WhatsApp-nya itu. Betul. Jadi melalui itu ketika ya. kita dorong untuk datang ke TPS Ya, saja kan udah cukup sebenarnya. Oh iya, memang Ya kan cuman kita- itu aja usahanya. Iya, kita kan nggak usah bicara bahwa datang Ya. ke TPS nyoblos 02, tapi kalau teman-teman yang selama ini jaringannya sudah mendukung 02 Iya, dan iya. mereka mengajak untuk datang ke TPS, kan itu menjadi kewajiban kita semua kan Pak. Iya. Gitu. Jadi menurutku aktivitas itunya pun tetap harus kita pikirin gitu ya. Karena begini, Mas Arief, menurut si Populi Center itu hanya 6% yang belum masih swing ya. enggak, bukan swing namanya, undecided. Oh, undecided voters. Jadi setelah kemarin penutupan closing statement, semua anak-anak muda itu wah sangat respect sama dia. Sepertinya ini yang akan berubah nanti menjadi yang akan lebih tinggi elektabilitasnya. Itu yang dibuat di situ di dalam studi itu. Jadi berarti tinggal 6%, kalau kita bagi meratanya 22% kan Pak Prabowo Mas Gibran berarti bisa nyampe 54-55 ya. Biasanya kalau yang besar akan mendapat besar, namanya distribusi normal. Oke. Jadi kalau itu bisa 4% dari setengah 4%. 4% dari 6. Ya. Ya, jadi kalau sekarang 52 ya 56 Ya, kurang lebih ya. mudah-mudahan. Ya, tapi karena ada faktor margin of error 2,9 ya, berarti 56, 54 gitu-gitulah ya, kurang lebih ya. Yang penting satu putaran lah, sekali putaran. Saya kira iya. Jadi keyakinan Anda di lapangan
Itu juga yang membuat saya kenapa mengundang Anda, karena apa? Saya ikutin gerakan-gerakan santai itu di mana-mana. Kadang-kadang mengikuti Mas Gibran, kadang-kadang Pak Prabowo. terus independen lebih banyak kan, karena banyak. sudah punya program, jadi luar biasa itu. Nah, setelah 2 surveyor menangkap itu, 56% anak muda masuk ke sini, Gen Z milenial, pokoknya di bawah 39 tahun lah. Betul. Itu. Jadi terima kasih atas Terima kasih kedatangan banyak, Anda, Pak mudah-mudahan Panangian. karir Anda sebagai politisi muda sukses ya. Amin. Ya, Tapi harus dibimbing sama Pak Panangian. Oh, kita sih siap lah. Kita siap, Pak. Siap, terima Salam kasih. kepada Mas Bahlil dan Rosan senior Siap, Anda ya. Sama terima Mas kasih Erik banyak. juga ya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih.